Satu calon kandidat pelatih asing Persib resmi gugur. Lalu, kenapa Persib masih mencari pelatih asing? Lalu juga kita akan bahas rapot dari 3 tim promosi Liga 1 musim ini dan juga beberapa berita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport Lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua, dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Satu kandidat calon pelatih Persib Bandung resmi gugur. Dia adalah Paul Munster. Ya, teka-teki kemana mantan pelatih Bayangkara FC Paul Munster akan berlabuh terjawab sudah. Ternyata tak ada satupun tim Liga 1 yang memakai jasa Paul Munster. Paul Munster diketahui resmi menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Brunei Darussalam. Hal ini terjadi pada Rabu 17 Agustus lalu. Paul Munster membagikan momen ini di akun Instagramnya. Dengan demikian berarti tak ada satupun tim Liga 1 yang akan dilatih oleh Paul Munster di musim ini. Dengan gugurnya Paul Munster berarti berkurang satu ya calon pelatih Persib Bandung. Tapi Persib Bandung masih berusaha untuk datangkan atau lebih tepatnya mencari pelatih baru usai melepas Robert Rene Albert. Menurut pihak Persib, pelatih ini pun pelatih asing, tapi belum jelas dari mana dan siapa sosoknya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Persib kok masih ngotot banget datangkan pelatih asing ya? Padahal dalam sejarah Persib belum ada satupun pelatih asing yang mampu bawa Persib juara. Bahkan belum ada satupun pelatih asing yang mampu berikan trofi pada Persib. Karena dalam sejarahnya sejak era Perserikatan hingga era Liga Indonesia, Persib juara itu di tangan pelatih lokal. Yuk kita lihat siapa aja pelatih asing Persib dari masa ke masa dan berapa lama bertahan di Persib dan apa yang dihasilkan. Yang pertama, Marek Janota, pelatih asal Polandia yang melatih Persib di tahun 1980 hingga 1983 alias 3 musim, tapi tanpa satu gelar pun. Yang kedua adalah Marek Andre Sledzianowski dari Polandia yang melatih Persib di 2003, yang justru hampir membawa Persib terdegradasi dan akhirnya dilengserkan oleh Bobotoh di pertengahan musim dan digantikan oleh Juan Paes. Yang ketiga, Juan Paes, pelatih asal Chili yang sukses di PSIS, didatangkan untuk gantikan Marek di pertengahan musim 2003 dan melatih hingga 2004. Persib saat itu hanya finish di urutan ke-6. Yang keempat adalah Arcan Yuri, pelatih asal Moldova ini didatangkan Persib di musim 2006 dari Persija Jakarta. Dinilai mampu membawa prestasi pada Persija, namun ternyata di Persib hingga 2007 Yuri tak mampu berikan gelar apa-apa bagi Persib. Yang kelima adalah Daniel Darko Janakovic, pelatih asal Prancis ini didatangkan di 2010 untuk menggantikan Jaya Hartono. Awalnya Darko membawa harapan baru bagi Persib, namun sifat diktator Darko yang terlalu keras pada pemain dan tak bisa dinasehati membuat Persib jengah dan melepasnya di akhir musim. Yang keenam adalah Jovi Kušković,
Pelatih asal Serbia ini didatangkan untuk menggantikan Daniel Darko. Namun justru di tangan Jovic, Persib merosot dan hanya mampu finish di urutan keempat. Yang ketujuh adalah Drago Mamić. Pelatih asal Kroasia ini digadang-gadang mampu bawa perubahan bagi Persib karena melihat prestasi Drago di klub-klub sebelumnya. Namun justru lebih parah, Persib hanya mampu finish di urutan ke-7 di 2011 bersama Drago Mamić. Yang ke-8 adalah Dejan Antoník. Diambil dari Pelita Bandung Raya, Dejan dianggap akan mampu bawa Persib raih juara di Torabika Soccer Championship 2016. Namun Dejan pun gagal. Yang ke-9 adalah Roberto Carlos Mario Gomes. Ini yang paling fenomenal. Berdasarkan riwayat yang mentereng karir Gomes di Inter Milan sebagai asisten pelatih Hector Cooper, Gomes digadang-gadang mampu bawa juara pada Persib. Namun attitude Gomes yang buruk membuat Persib melepas Gomes dan menggantinya dengan Miljan Radovic. Yang ke-10 adalah Miljan Radovic. Mantan pemain Persib ini awalnya didatangkan Persib karena dianggap sudah paham karakteristik Persib karena dia adalah mantan pemain Persib. Namun raport Miljan yang kurang apik di pramusim Piala Indonesia 2018 membuat bobotoh jengah dan meminta manajemen memecat Miljan Radovic. Dan yang ke-11 adalah Robert Rene Albert. Ini adalah pelatih asing terlama Persib sepanjang sejarah ya, dimulai dari awal musim 2019 hingga awal 2022 ini atau kurang lebih 4 tahun. Selama kurun waktu itu pun, Robert Rene Albert tak mampu berikan satupun gelar atau trofi pada Persib dan dilengserkan oleh bobotoh di 2022 ini. Nah, dari fakta-fakta tadi, lalu kenapa Persib masih ngotot cari pelatih asing? Alasan utamanya adalah belum adanya pelatih lokal yang kompeten sejak era Liga Indonesia. Sepeninggal Jajang Nurjaman yang membawa gelar pada Persib di 2014 silam, memang tercatat belum ada pelatih lokal yang mampu bawa gelar juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sejak 2017 hingga 2022 ini, semua pelatih yang sukses bawa timnya juara adalah pelatih asing, seperti Simon McManamy di Bayangkara FC di 2017 dan Stefano Cugura di Persija dan Bali United. Lalu alasan lain kenapa Persib ingin datangkan pelatih asing karena dianggap mampu memberikan warna tersendiri bagi permainan Persib dan tentu akan lebih menarik untuk disaksikan. Tapi ya semuanya juga tahu nggak semua pelatih asing itu bagus ya. Nah, lalu bagaimana dengan pelatih Persib yang selanjutnya yang kabarnya juga pelatih asing loh? Akankah cetak sejarah jadi pelatih pertama Persib yang notabene pelatih asing yang mampu bawa gelar juara bagi Persib? Atau kembali akan ulangi seperti pelatih-pelatih asing Persib terdahulu? Bicara soal pelatih asing Persib terutama Robert Rene Albert, ada satu hal yang menurut kami luput dari pandangan banyak orang, yakni saat Persib melepas Rene Albert, kenapa tak ada satupun pemain Persib yang ucapkan kata-kata perpisahan pada Robert Rene Albert, atau cuma sekedar kata-kata basa-basi ucapan saja pun tak ada. Kenapa ya? Ada yang tahu? Ada beberapa dugaan yang beredar. Yang pertama, para pemain memang sengaja tidak lakukan ini karena diperintah oleh Robert Rene Albert. Yang kedua, para pemain memang sengaja lakukan ini karena sebenarnya pemain itu sudah lama tidak suka pada Robert Rene Albert. Tapi yang kedua ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin banget kalau semua pemain itu nggak suka sama Robert Rene Albert ya. Dan dugaan yang terakhir adalah sebenarnya Robert Rene Albert itu masih di Persib dan tak benar-benar dilepas oleh Persib. Pasalnya, sejauh ini Rene Albert tak pernah mengunggah atau memberikan tanda-tanda jika dirinya benar-benar pergi dari Persib atau pulang kampung gitu. Ditambah lagi, bos Persib Teddy Cahyono pun tak menanggapi soal perpisahan atau tak memberikan tanggapan pada perpisahan Robert Rene Albert. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Rene Albert ini masih di Persib? Kalau menurut Mimin sih, ya mungkin saja Rene Albert masih di Persib ya. Pasalnya nggak mungkin ya nggak ada satupun pemain, ofisial atau staf manajemen yang
melupakan atau tidak mengucapkan perpisahan pada Robert dan Albert. Bener kan? Oke, kami dari tim Rio Sport mengajak kalian khususnya para boboto nih. Nah, di musim ini Persib kan mendatangkan sejumlah pemain baru nih. Tercatat itu ada 12 pemain baru, yakni Fitrul, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Daisuke Sato, Erianto, David Rumakik, Reki Rahayu, Siro Alves, Harsan Makarim, Ridwan Ansori, Satrio Azhar, dan juga Robi Darwis. Nah, menurut kalian nih, dari 4 laga yang sudah dijalani Persib musim ini, pemain baru mana yang paling menonjol di Persib? Dengan catatan sebagai berikut ya. Fitrul 2 kali tampil, Irianto 4 kali tampil, Kambuaya 2 kali tampil, Daisuke Sato 4 kali tampil, David Rumakik belum pernah tampil, Robi Darwis 3 kali tampil, Reki Rahayu belum pernah tampil, Ciro Alves 2 kali tampil, Arsan Makarin 1 kali tampil, Ridwan Ansori belum pernah tampil, serta Satrio Azhar yang belum jelas kemana sekarang posisinya atau di mana keberadaannya. Nah, menurut kalian siapa yang paling menonjol ya? Kalau menurut kami dari tim Rio Sport, sejauh 4 laga ini Rahmat Irianto lah yang paling menonjol. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita ke berita selanjutnya. Dari 4 laga di Liga 1 musim ini, inilah catatan 3 tim promosi musim ini. Yang pertama adalah Persis Solo, keluar sebagai juara Liga 2 musim lalu, namun justru belum meraih 1 pun poin ya di musim ini dengan catatan 4 kali kalah. Lalu ada Rans Nusantara FC, runner up Liga 2 musim lalu, yang lebih baik dari Persis Solo dengan catatan 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Selanjutnya ada Dewa United yang notabene peringkat ketiga Liga 2 musim lalu, justru lebih baik nih dengan catatan 2 kali menang dan 2 kali kalah. Kenapa justru Dewa United lebih baik ya dari 2 tim tadi? Secara finansial sebenarnya 3 tim promosi ini sama-sama kaya. Bahkan bisa dibilang Persis Solo dan Dewa United ini satu akar, yakni Thohir Enterprise. Di mana Persis Solo dimiliki oleh Erick Thohir, sementara Dewa United dimiliki oleh sang kakak, yakni Gabil Nadi Thohir. Dan perlu dicatat, Gabil Nadi Thohir adalah salah satu pengusaha terkaya di Asia. Jadi wajar ya kalau finansial Dewa United ini cukup mumpuni. Tapi mungkin bukan cuma itu ya faktornya, tapi faktor gaya melatih pun bisa jadi acuan. Neil Maizar adalah tipe pelatih yang meledak-ledak. Dirinya tak sungkan memarahi pemain jika tak sesuai dengan instruksi dia. Dan Neil pun terkenal dengan pelatih yang energik, yang gak pernah diem kalau di pinggir lapangan. Ini yang membuat permainan Dewa United mungkin sedikit berbeda dengan 2 tim promosi lainnya ya. Mungkin itu ya.